menciptakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis peran Bunda PAUD pada Senin di Ballroom Hotel Grand Zuri, Muara Enim. Sebanyak 100 orang perwakilan Bunda PAUD se-Kabupaten Muara Enim mengikuti BIMTEK peran Bunda PAUD selama 3 hari ini. Rusdi Hairullah, Kadisdikbud, mengatakan pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan surat edaran Bupati tentang penguatan transisi PAUD ke SD pada penerima peserta didik baru jenjang sekolah dasar, salah satunya dengan tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Melalui BIMTEK ini dapat memberikan pemahaman pada para peserta, khususnya Bunda PAUD kecamatan dan desa, mengingat pentingnya peran Bunda PAUD dalam mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Selaras dengan hal tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Muara Enim Nurul Vita Utami Kafa juga turut menjadi narasumber BIMTEK tersebut, menyampaikan bahwa PAUD yang berkualitas adalah PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh dan siap bersekolah. Nampak hadir dalam giat tersebut Kepala BPMP Sumsel, Kepala OPD yang mewakili GUW Kabupaten Muara Enim, serta pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten Muara Enim. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Bu Vita, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan transisi PAUD ke SD. Ini kita merupakan, transisinya adalah merupakan peran peserta didik dari pendidikan usia dini menuju ke sekolah dasar. Dan Ibu, terkait dengan kita pertanyaan terkait seputar kalistung, ya. Baca, tulis, berhitung. Nah, di masa transisi ini Bu, apa yang bisa disampaikan Bu Ibu sebagai Bunda PAUD terkait masa ini masa transisi dari TK atau PAUD ke SD sederajat atau MI. Itu transisi yang menyenangkan. Jadi tidak ada lagi baca, tulis, dan berhitung kalistung. Karena apa? Karena di usia sampai 8 tahun itu adalah usia anak bermain. Jadi anak tidak boleh dipaksakan bisa baca, tulis, dan berhitung. Gitu. Dan kebijakan ini sangat didukung oleh pemerintah daerah sendiri, atau gimana Bu? Jadi kita ini kan dari kementerian. Dari kementerian, jadi kita baru satu-satunya sudah mengeluarkan, Muara Enim sudah mengeluarkan pergub tentang surat edaran transisi yang menyenangkan. Harapan sebagai Bunda PAUD Bu untuk masa transisi ini dengan PPDB sini sendiri nih? Harapannya sangat besar. Saya sebagai Bunda PAUD sangat mengharapkan setiap sekolah yang ada di Muara Enim tidak ada lagi tes baca tulis berhitung, karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Anak-anak harus bahagia, anak-anak dan sekolahnya harus menyenangkan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada pesan Bu buat hari ini Bu di pesan-pesan hari ini, terutama untuk di SD 6, saya sangat apresiasi Bapak sekolah dan guru-gurunya. Sekolahnya bagus, anak-anaknya ramah, kelihatan anak-anaknya bahagia. Apalagi hari ini ada pentas seni yang menunjukkan seni anak-anak, bisa menonjolkan apa yang anak-anak punya. Dan saya di sini juga tadi udah tes, udah saya lihat sama Bapak bagaimana penerimaan siswa baru di sekolah SD 6 dan sangat dua jempol, tidak ada lagi kalistung. Luar biasa. Baik, sahabat pendengar, di samping ada Bunda PAUD juga, hari ini juga kita kedatangan Bapak dari BPMP. Bagaimana Pak? Kami alhamdulillah bersama-sama Bunda PAUD, kami sangat apresiasi sekali Bunda PAUD Kabupaten Muara Enim dengan semua perangkatnya, baik itu maupun kecamatan, desa. Ini sudah lagi kumpul ini Bunda PAUD untuk menyamakan persepsi terkait dengan dukungan pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bunda PAUD-nya untuk mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini salah satu target yang pertama. Target yang pertama, PPDB tanpa calistung. Ini sudah didukung dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda oleh Bupati Muara Enim. Ini kami sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan kabupaten kota lain bisa mencontoh meniru apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Dari apa yang sudah dilihat seperti apa nih komentarnya Pak? Ini sangat baiknya, sudah dalam koridornya, sudah dalam jalurnya. Ini kita kawal bersama, bukan hanya dari Bunda PAUD, pemerintah daerah juga masyarakat sama-sama mendukung. Walaupun kita dikeluarkan regulasi seperti ini tapi kalau masyarakat tidak mendukung, hanya ini anak saya bisa calistung, ini harus masuk. Nah, itu yang harus kita
yang harus kita jaga. Calistung boleh, tetapi dengan konten, dengan substansi yang bermain bisa kita laksanakan. Kalau anak-anak sudah bisa baca tulis hitung dalam rangka PAUD, tidak apa-apa. Tapi yang kita harapkan adalah yang tidak bisa calistung atau malah tidak mengikut PAUD atau tidak ikut tetap bisa masuk ke sekolah. Jadi kita ada 3 target perubahan. Yang pertama adalah PPD pertama calistung. Yang kedua nanti akan bersama-sama juga dengan Bunda PAUD akan mengawal MPLS 2 minggu pertama. Selama ini mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Sekarang kita ajak orang tua bisa mengenal lingkungan sekolah, patahan-patahan dari TK, PAUD atau RA ke SD atau MI itu kita bisa kurangi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah target kita adalah bagaimana sepanjang tahun ini fokus kepada guru-gurunya, bagaimana bisa mengembangkan 6 kemampuan fondasi anak yang dalam proses pembelajaran. Intinya tadi sampaikan oleh Bunda PAUD menyenangkan, jadi bahagia, belajar menyenangkan. Jangan sampai anak-anak takut ke sekolah. Baik. Kalau boleh tahu Bapak siapa namanya, Pak? Pak Juli Handono. Dari mana? Dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi. Sebagai jabatannya sebagai apa? Saya sebagai PIC PDM 09 yang menyangkut dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Dan itu tadi bincang-bincang kami bersama Bunda PAUD dan juga perwakilan dari BPMP Provinsi, dan kita ingin transisi ini dan proses ini akan terus berjalan dengan sukses dan lancar sehingga membuat anak-anak dalam perannya dari PAUD ke SD menjadi betul-betul yang diharapkan dan bisa menyesuaikan secepat dengan sekolahan yang baru atau lingkungan yang baru begitu. Terima kasih sekali Bu Vita, kemudian Bapak Joni. Terima kasih.